Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan kajian dari Ustaz kita Al-Ustaz Ahmad Jailani. Marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz waktu dan tempat dipersilahkan. Kalau tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw aslima aw uzlama aw adhala aw yujhala alayya. Rabbana taqabbal minna ibadatana wa kullu amalina salihan insyaallah taala. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Awalan wahaikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi ini Allah pertemukan kembali kita di kajian rutin kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan selalu keberkahan, kemudian kebaikan di usia-usia kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, karena hidayah itu merupakan perkara yang sangat penting, ya. Sebentar. Karena hidayah itu merupakan perkara yang sangat penting buat kita, karena tanpa hidayah, tanpa petunjuk, hidup kita tidak akan bisa berjalan lurus, ya. Karena hidayah itu merupakan bagian daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Memang hidayah itu beragam, ya. Jadi ada hidayatul khalq, ya. Jadi ada hidayah penciptaan, di mana Allah memberikan potensi akal pada diri kita untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Jadi penciptaan akal oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan hidayatul khalq. Jadi ulama menyebutnya hidayatul khalq. Jadi hidayah penciptaan. Selain itu juga Allah memberikan kepada kita masih hidayatul khalq, yaitu adalah al-ghorizah at-tadayyun. Ya, jadi ada ghorizah tadayyun. Ada dorongan keagamaan, dorongan untuk menyembah sesuatu. Ini juga termasuk hidayah. Hidayatul khalq. Jadi potensi mencari kebenaran agama. Jadi dengan adanya dorongan mencari kebenaran agama, kemudian diarahkan oleh akal. Namun kemudian, apakah cukup dengan akal saja? Nah, akal pun ternyata membutuhkan kepada hidayah yang kedua. Hidayatul rasyad wal bayan. Ya. Hidayatul irsyad wal bayan. Ya, jadi hidayah, petunjuk, dan penjelas. Nah, di sinilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya melalui para nabi. Nabilah yang bertugas untuk menyampaikan irsyad wal bayan tadi. Yang menyampaikan petunjuk, menyampaikan penjelas terkait dengan bagaimana menyembah Allah, bagaimana siapa Tuhan yang harus kita sembah. Inilah yang disebut dengan hidayatul irsyad wal bayan. Nah, ketika saat ini Nabi tidak ada, sudah wafat, ya, maka kemudian tugas beliau diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in juga para ulama, para asatid wal ustadzat, ya, muballighin. Itulah tugas-tugas yang meneruskan tugas Nabi, yaitu menyampaikan irsyad wal bayan, ya, menyampaikan irsyad wal bayan bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, Al-Qur'an dan As-Sunnah itulah merupakan hidayatul irsyad wal bayan, kemudian disampaikan oleh lisan-lisan para muballighin, para asatid, ulama, ya, habaib dan sebagainya. Ini adalah hidayatul irsyad wal bayan. Nah, hidayatul irsyad wal bayan ini sudah ada semua. Ya, Al-Qur'an Sunnah sudah ada. Penjelasan tentang kebenaran sudah ada di mana-mana. Tinggal kemudian manusialah yang menentukan, yang memilih mengambil irsyad wal bayan ini atau tidak. Gitu.
Ya, di satu sisi Allah menciptakan dorongan keagamaan, menciptakan akal buat manusia, itu potensi yang Allah berikan, potensi yang luar biasa sebagai hidayatul khalq. Dan hidayatul khalq ini kemudian harus disambungkan dengan hidayatul irsyad wal bayan. Nah, jadi ketika sudah connect, maka insya Allah dia akan berjalan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya konsep hidayah dalam Islam yang harus kita pahami. Jadi hidayah itu bukan ditunggu, tetapi juga dijemput, ya, dijemput, dicari, ya, difahami, kemudian juga ditelaah, kemudian diamalkan. Ya, dan hidayah itu sekarang sudah bertebaran di mana-mana, ya, lewat kajian-kajian online, lewat kajian offline, itu ada semua penyebaran hidayah Allah Subhanahu wa taala oleh para mubalighin, para asatidz wal ulama tadi itu sudah tersebar di mana-mana. Tinggal bagaimana kita, apakah kita bisa memanfaatkan hidayah itu atau tidak. Jikalau orang itu misalkan tidak memanfaatkan hidayah tadi, tidak pernah ikut kajian, tidak pernah ikut kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk menambah keimanan dia, menunjukkan kepada jalan yang benar, maka ketika dia tersesat, maka tidaklah berhak dia menyalahkan Allah, tidak berhak dia menyalahkan para ulama, dia hanya berhak menyalahkan dirinya sendiri, ya, karena dirinya tidak menjemput hidayah tadi yang sudah tersebar di mana-mana, dan dia punya potensi untuk menerima penjelasan atau hidayah tadi. Nah, itulah konsepnya, ya. Nah, kajian ini merupakan salah satu bagian dari upaya kita untuk menjemput hidayah, ya. Maka benarlah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Ya. Barang siapa yang menelusuri, menapaki, ya, jalan menuntut ilmu, ya tamisu fihi ilman, di dalamnya ada menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan, ya, sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan baginya bihi, dengan thariqah ini, dengan jalan ini, apa, ilal jannah, thariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi bagian dari bagian daripada jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan taufik. Nah, yang keempat adalah hidayatul taufik, ya. Apa tuh hidayatul taufik? Hidayatul taufik itu adalah ketika potensi yang ada pada diri kita, potensi akal, potensi gorizah tadayun tadi kita gunakan sebaik mungkin untuk menjemput hidayah irsyad wal bayan tadi, maka biasanya akan ada taufik dari Allah, taufik wal inayah, ya, kemudahan, ya, dari Allah untuk mendapatkan hidayah tadi. Misalkan dipertemukan dengan orang-orang soleh, gitu ya. Kemudian dipertemukan dengan kajian-kajian yang bisa menyampaikan kepada kebenaran, jadi disampaikan kepada buku-buku yang mungkin kita nggak sengaja melihat buku itu, gitu ya, atau kita dikirim melalui mimpi-mimpi, ya, mimpi apa yang menguatkan kita untuk kembali kepada jalan Allah, gitu loh. Dan kadang juga Allah menahan kita untuk berbuat maksiat, mencegah kita untuk melakukan perbuatan maksiat, itu banyak. Itulah taufik. Taufik, pertolongan Allah, di mana ketika itu manusia sedang berusaha menjemput hidayah Allah. Allah kasih taufik tuh, kemudahan-kemudahan. Nah, mudah-mudahan kemudahan yang kita lakukan, kemudahan yang kita rasakan ketika ingin menjemput hidayah tadi, itu merupakan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kesulitan kita untuk berbuat maksiat itu merupakan juga taufik dari Allah, karena Allah tidak ingin hambanya berbuat maksiat. Karena ada keinginan untuk menyembah atau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah, ya. Mudah-mudahan kajian ini merupakan bagian dari proses itu. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian ini dengan tema kebutuhan manusia kepada agama. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang potensi manusia yang berupa akal sudah, kemudian juga akal dan pikiran sudah, ya, kita bahas. Kemudian juga kita bahas tentang kebutuhan jasmani dan juga naluri, ya, gorizah, itu juga sudah. Nah, kita akan bahas tentang kebutuhan manusia kepada agama. Ya. Bahwa setiap manusia
ya, atau dengan akalnya manusia diberi keistimewaan oleh Allah yang berbeda dengan hewan. Ya. Makanya kemudian ulama itu mendefinisikan manusia dengan istilah al-insanu huwa hayawanun natiq. Ya. Manusia itu adalah hewan yang berbicara, ya. Hewan yang berakal. Itu adalah manusia. Jadi sebagiannya itu memang kita sama seperti hewan, ya, punya kebutuhan jasmani, punya goriza, ya, punya dorongan kebutuhan jasmani, juga punya goriza, gitu ya. Nah, termasuk juga di dalamnya manusia juga punya yang namanya goriza atau tadayun, ya, atau goriza agama. Ini sama, semua makhluk punya. Misalkan dalam surat Al-Isra ayat 44, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya. Dan segala sesuatu itu tidak ada kecuali bertasbih dengan memujinya. Akan tetapi kamu tidak akan dapat memahami bagaimana cara mereka bertasbih. Jadi makhluk-makhluk Allah ini semuanya itu bertasbih. Itu merupakan wujud daripada gorizatun nau yang terdapat pada hewan, pada tumbuhan, ya, pada makhluk-makhluk lain. Ya, jadi mereka pun bertasbih. Ini sebagai manifestasi daripada gorizatun nau yang ada pada diri makhluk-makhluk selain manusia. Ya. Bahkan ada yang mengatakan ketika ayam berkokok itu ayam sedang bertasbih. Sampai ada kiai yang kalau ceramah itu, kalau ayam kongkorok itu sebenarnya katanya fadkurullah. Nah, ini walau sob ya. Ini nggak tahu benar apa tidak. Tapi menurut kiai yang lagi ceramah itu, kebetulan tuh pernah ikut ceramah kiai ya, kiai kampung itu, tong salah cenah gitu bahasa Sundanya ya. Hewan mungkin bertasbih. Buktinya coba kita dengar pagi-pagi. Fadkurullah, maka berzikirlah kepada Allah gitu. Jadi itulah salah satu. Walaupun benar dalam pengertian bahwa hewan itu semuanya bertasbih. Tapi kita tidak tahu saja. Disebutkan di sebelumnya, la tafqahuna tasbihahum. Kita tuh nggak dikasih tahu gimana cara mereka bertasbih. Gitu. Jadi kita nggak tahu gimana cara mereka hewan itu bertasbih. Apakah dengan dan kukuruyuk tadi atau dengan apa, kita tidak tahu. Yang penting, yang jelas menurut informasi dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an surat Al-Isra 44 bahwa mereka semuanya bertasbih. Nah, ini wujud daripada Ghorizatun Nau. Nah, kemudian juga dalam surat An-Nur ayat 41 juga disampaikan. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru safat. Gitu. Tidakkah kamu melihat bagaimana kepada Allah bertasbih langit dan bumi? Bahkan langit dan bumi pun bertasbih. Serta burung-burung dengan berbaris. Ya, itu juga mereka sedang bertasbih. Nah, jadi baik langit, baik bumi. Langit tentu kan tidak hanya langit. Semua makhluk yang ada di langit. Ya, juga bumi, semua makhluk yang ada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik makhluk yang atau disebut dengan benda mati, ya, ataupun juga benda hidup, batu-batu misalkan ya. Tanah-tanah, semuanya bertasbih. Nah, kita harus meyakini itu. Kenapa? Karena Allah memberitakan itu di Al-Qur'an bahwa semuanya bertasbih. Nah, inilah Allah yang menunjukkan kepada kita bahwa semua makhluk Allah itu punya yang namanya Ghorizatut Tadayun. Naluri untuk bertasbih, naluri untuk menyembah, naluri untuk menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah inilah dia manifestasi daripada Ghorizatut Tadayun. Nah, semua makhluk diberi spesifikasi yang sama dengan manusia. Mereka juga melakukan pemenuhan yang dinyatakan oleh Al-Qur'an dengan bertasbih kepadanya. Bertasbih tersebut merupakan bukti adanya naluri beragama dengan keinginan untuk mensucikan sesuatu yang diyakini bahwa dialah sang pencipta. Pensucian ini kadangkala menampakkan sesuatu yang hakiki yang biasanya disebut ibadah. Tetapi kadangkala bentuk pensucian tersebut hanya merupakan penampakan minimal seperti takdim dan penghormatan. Karena itu, semua makhluk pada dasarnya beribadah kepada Allah meskipun kita tidak dapat memahami cara peribadatannya. Ini membuktikan bahwa ibadah merupakan kebutuhan setiap makhluk karena ia merupakan bagian dari fitrah mereka. Nah, inilah takdis, ya. Pensucian takdis baik yang berkaitan dengan ta'abud ibadah, ihtiram penghormatan maupun takdim, esensinya merupakan manifestasi dari naluri beragama atau Ghorizatut Tadayun dan bukan merupakan naluri manifestasi naluri mempertahankan atau Ghorizatul Baqa. Ya, jadi semua aktivitas tadi
bertasbihnya makhluk-makhluk Allah itu merupakan manifestasi daripada Ghazatut Tadayun, gitu ya. Dan sebenarnya manusia, seluruh makhluk itu membutuhkan kepada Allah. Makanya orang-orang kapitalisme itu salah ya ketika meyakini Tuhan itu hanya berfungsi sebagai pencipta dan pengatur masalah ta'abudiyah saja. Hanya mengatur masalah spiritual saja. Kan orang-orang sosialis kayak kapitalis begitu. Orang sekuler ya. Orang sekuler itu Tuhan itu atau agama hanya ditempatkan di wilayah-wilayah privasi, wilayah pribadi. Di musola-musola, di gereja-gereja, di sinagog-sinagog gitu. Ketika mereka keluar dari masjid, keluar dari madrasah, keluar dari pesantren, maka agama tidak boleh dibawa-bawa. Ya, jadi mengatur politik, mengatur ekonomi, mengatur pemerintahan itu tidak boleh bawa agama. Menurut paham sekularisme. Ya. Jadi Allah itu, Tuhan itu hanya ada di wilayah pribadi. Ya, hanya ada di kehidupan pribadi. Tidak boleh dibawa ke dalam kehidupan umum. Ya, itulah sekularisme. Konsepnya begitu. Nah, ini tidak sesuai dengan fitrah manusia. Mengapa? Karena manusia itu secara fitrah itu membutuhkan kepada Allah dimanapun berada, kapanpun, dalam kondisi apapun dan dalam hal apapun. Tidak hanya dalam masalah ibadah, tapi juga dalam masalah ekonomi itu butuh Tuhan, butuh Allah. Dalam masalah sosial itu juga butuh Allah. Dalam hal pemerintahan juga butuh Allah. Semuanya butuh Allah. Ya. Apa akibatnya ketika sekularisme ini diterapkan? Ketika kita memandang Tuhan itu hanya berlaku di kehidupan pribadi. Apa akibatnya? Akibatnya adalah apa? Coba yang bisa jawab. Apa akibatnya sekarang aja kita lihat nih. Akibat agama tidak dibawa di kehidupan publik. Apa coba akibatnya? Contohnya apa? Kehidupan kita sekarang kita lihat. Ya. Bagaimanakah kehidupan umat manusia zaman sekarang? Nah, akibatnya kan apa? Akibatnya itu banyak. Kalau yang namanya akibat itu banyak. Ya. Adanya kezaliman, penindasan, ya, kemiskinan, ya, kemudian juga kemelaratan, ya, ketidakadilan, kecurangan, apalagi amoral, ya, kehidupan tidak bermoral, banyak sekali. Nah, akibat-akibat ini sebenarnya bermuara dari satu sebab. Apa sebabnya? Sebabnya tadi, karena Tuhan itu ya diposisikan di kehidupan pribadi, sehingga di dalam kehidupan umum banyak manusia-manusia yang memiliki peran seperti Tuhan. Ya, banyak manusia-manusia yang memiliki peran sebagai Tuhan. Karena dia punya uang, punya kekuasaan, dia bisa mengatur semuanya, bisa mencurangi semua, bisa macam-macam lah. Itu adalah pikiran mereka. Itulah akibatnya. Karena sekularisme, ya, Tuhan itu ditempatkan di kehidupan pribadi, di kehidupan umum orang-orang berlomba-lomba menjadi Tuhan. Karena ingin mengambil peran Tuhan di situ. Ngatur ekonomi, ngatur politik, ngatur pemerintahan, ngatur sosial, itu manusia-manusia semua yang ngatur itu. Lomba-lomba jadi Tuhan. Ya, punya kekuasaan, punya uang, ya, sehingga dia mendolimi semua orang-orang yang ada di bawahnya. Ini kan akibat dari satu sebab itu sekularisme tadi. Gara-gara sekularisme, Tuhannya jadi banyak. Tuhan-Tuhan manusia. Ya, Tuhan-Tuhan yang memiliki kekuasaan, harta, uang, dan sebagainya. Dia sewenang-wenang. Ya. Dan celakanya lagi di dunia kapitalisme sekarang. Mereka itu Tuhan-Tuhan itu. Tuhan-Tuhan manusia itu. Menindas rakyat atas sama rakyat. Nah ini kan. Kenapa? Karena mereka merasa dipilih oleh rakyat. Iya kan? Aku dipilih oleh rakyat loh. Gitu loh. Jadi kan sakitnya tuh di sini gitu loh. Kita rakyat yang memilih mereka, tapi mereka malah menindas kita. Aduh, gimana gitu rasanya. Ya. Tidak hanya kepala negara, anggota DPR, anggota MPR, siapa lagi itu. Ya semua yang dipilih oleh rakyat lah. Mereka melakukan penindasan atas sama rakyat. Itu terjadi di seluruh dunia yang menerapkan demokrasi ini. Ya, yang menerapkan demokrasi. Terjadi di seluruh dunia. Ya. Tidak hanya di satu atau dua negeri. Di mereka ya, mendolimi rakyat atas nama rakyat. Nah, ini lebih mengerikan. Gitu ya. Nah, inilah dia akibat dari
menegasikan peran Tuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat atau di kehidupan publik. Ya, Tuhan hanya dikesampingkan di wilayah-wilayah pribadi saja. Sehingga banyak orang-orang yang berusaha menjadi Tuhan, ya, ingin menguasai, ingin berkuasa, bahkan ingin memiliki harta yang banyak untuk bisa menguasai semuanya dengan cara-cara yang terserah mereka, menghalalkan segala cara. Ini naudzubillah min dzalik. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk, ya, bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kehidupan dunia ini. Bahwa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan, tidak hanya dalam aspek kehidupan pribadi saja. Nah, maka agama merupakan kebutuhan manusia dalam sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Bahkan belum pernah ada satu zaman pun ada manusia yang hidup tanpa memeluk agama. Baik dengan cara menyembah matahari, bintang, api, berhala, ataupun menyembah Allah. Nah, jadi cara penyembahan terhadap berhala, ya, api itu juga termasuk manifestasi di Ghorizatul Tadain yang salah tentunya. Ya, yang salah. Dia hanya mengikuti arahan dorongan naluri tadi, arahan nafsu tadi, nafsu ingin mencari Tuhan, tapi tidak dibimbing dengan akal yang benar. Kenapa? Karena tidak ada irsyad wal bayan yang nyampe ke mereka mungkin. Bisa jadi begitu. Atau irsyad wal bayannya didapatkan dari cara yang salah. Gitu. Nah, cara penyembahan tersebut merupakan bagian dari agama mereka, sehingga belum pernah ada satu zaman pun di mana manusia tidak menyembah sesuatu. Ini artinya penganut sosialisme sendiri yang menolak agama dan Tuhan sebenarnya bukan tidak mempunyai Tuhan, tapi mereka telah mengganti Tuhan dari satu wujud Tuhan kepada wujud Tuhan alias materi yang mengubah takdim dan takdisnya dari Tuhan kepada pahlawan atau hal-hal yang diagungkan. Termasuk juga sosialisme. Ya. Karena kalau sosialisme kan menolak Tuhan sama sekali. Baik dalam kehidupan pribadi ataupun dalam kehidupan publik. Tuhan itu ditolak. Nah, gara-gara Tuhan itu ditolak, ya, baik dalam kehidupan pribadi atau kehidupan umum, maka Tuhannya itu mereka ciptakan sendiri. Apa yang mereka agungkan, yang mereka kultuskan, mereka takdiskan itu adalah tokoh-tokoh mereka atau pemikiran-pemikiran mereka. Ya, makanya di dunia sosialisme komunis, ya, itu yang namanya tokoh-tokoh mereka itu diagung-agungkan. Seperti Mao Zedong ya di Cina, gitu ya. Karl Marx, ya, Darwin, itu diagung-agungkan. Banyak foto-foto mereka kadang-kadang itu. Kemudian dipasang di baju-baju mereka. Jadi kayak orang penyembah berhala jadinya. Tapi mereka tidak menyadari itu. Kayaknya mereka sadar juga sih sebenarnya. Cuma nggak mau aja karena mungkin merasa apa ya, gengsi gitu loh. Masa kita menolak Tuhan tapi menyembah Tuhan. Padahal mereka sejatinya telah mentakdiskan tokoh-tokoh mereka. Coba aja kita kritik tokoh mereka. Oh, mereka pasti membela mati-matian. Ya. Kita injek misalkan fotonya Karl Marx. Oh, marah mereka. Atau kita hancurkan patung Mao Zedong yang ada di Cina. Oh, marah sekali mereka. Berarti kan mereka sebenarnya bukan tidak menyembah Tuhan, tetapi mengalihkan penyembahan kepada Tuhan yang seharusnya kepada Tuhan yang mereka ciptakan sendiri. Ya. Atau bahkan mereka menyembah pikiran mereka. Mereka menganggap teori-teori yang mereka kembangkan sebagai Tuhan. Seperti teori asal-muasal manusia Darwin. Atau teori apa-apa semuanya itu disebut. Seperti teori kekekalan energi. Itu kan teorinya mereka itu. Nah, ada kita juga ikut-ikutan ya, latahnya. Teori kekekalan energi. Bahwa energi itu tidak bisa diciptakan, juga tidak bisa dimusnahkan. Ini kan seolah-olah teori itu seperti Tuhan gitu. Tidak bisa diciptakan, juga tidak bisa dimusnahkan. Ingat kan pelajaran IPA dulu kita? Ya, teori itu kan itu, teori kekekalan energi. Bahwa energi tidak bisa diciptakan, juga tidak bisa dimusnahkan. Itu dari mana? Nah, ini teori-teori begitu kadang-kadang masuk. Ya, jadi banyak teori-teori yang mereka agung-agungkan sebagai konsep pemikiran mereka. Atau konsep chaos-nya mereka. Ya, bahwa perubahan itu tidak akan mungkin terjadi tanpa chaos, misalkan kata mereka. Ini juga diagung-agungkan oleh mereka. Nah, dengan demikian, agama bagi manusia merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh nalurinya. Jika tidak dipenuhi, kehidupannya akan mengalami kegelisahan, kegoncangan, atau kekacauan. Karena itu, memeluk agama merupakan fitrah manusia. Masalahnya kemudian adalah siapakah yang berhak menurunkan agama yang dapat mengatur kebutuhan naluri beragama mereka atau manusia? Siapa? Berarti sumber agama nanti ada dua. Ada agama yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada agama yang diciptakan oleh mereka sendiri, ya, oleh manusia sendiri. Gitu. Nah, kalau agama berasal dari manusia berarti akan terjadi kekacauan. Kenapa? Karena yang mengatur kan manusia. Manusia itu terbatas.
Mengatur dirinya sendiri bisa jadi kacau, apalagi digunakan untuk mengatur orang. Gitu ya. Sehebat apapun manajemen, konsep manajemen yang diciptakan oleh manusia itu pasti berantakan. Ada aja celah berantakannya. Ada aja celah tidak benarnya. Nama juga dibentuk oleh manusia dengan keterbatasan akalnya. Ya, sehebat apapun konsep marketing, konsep manajemen, pengaturan perusahaan itu, wah sampai beragam macam lah gitu ya. Tapi tetap saja, ya, yang namanya planning atau perencanaan atau program-program yang dibuat oleh manusia itu pasti akan ada keterbatasannya. Ya, kadang pola ini bisa cocok dengan perusahaan ini, kadang pola ini juga tidak cocok dengan perusahaan yang lain. Jadi pola yang cocok di perusahaan A belum tentu cocok di perusahaan B. Ya. Pola marketing A belum tentu itu bisa cocok dengan pola marketing di usaha yang B. Ya, banyak memang. Makanya kalau kita ya sebagai marketing ya punya pola-pola marketing itu jangan satu, harus banyak polanya. Karena itu sebagai ikhtiar kita ya. Pola-pola itu semua kan masing-masing mungkin ada winningnya di masing-masing perusahaan. Oh, saya berhasil dengan pola ini. Saya berhasil dengan pola ini. Pola A, pola B, pola C, pola D misalkan. Silakan aja. Kita perbanyak sebagai ikhtiar kita pola marketingnya. Ya. Tapi di sisi lain kita sebagai muslim harus punya keyakinan bahwa itu sekedar ikhtiar kita. Ketetapan ketentuan yang tetap Allah yang menetapkan. Karena ini berkaitan dengan masalah rezeki. Rezeki itu Allah yang menetapkan. Gitu. Ini harus diyakini terus. Ya, sehingga apa yang terjadi kalau kita memiliki keyakinan seperti itu, setelah kita optimal menggunakan berbagai macam pola marketing, kemudian tetap tidak berhasil, kita tidak akan pernah kecewa. Ya, kita tidak akan pernah kecewa. Tinggal dievaluasi saja. Ya. Tetapi jika berhasil juga tidak akan membuat kita sombong. Wah, ini pola aku ini dong lebih hebat, aku bisa closing banyak, misalkan begitu. Pola itu mau udah jadul, nah dan sebagainya. Jadi apa namanya, ya begitulah ya, masalah rezeki itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita kuatkan ya. Kemudian karena naluri beragama memerlukan pemenuhan yang berkaitan dengan zat yang maha agung itu Allah Subhanahu wa taala, maka mekanisme pemenuhannya harus berasal dari Allah. Sebab dialah yang maha tahu mengenai dirinya dan ciptaannya. Pada waktu yang sama hal ini mustahil diserahkan kepada manusia. Karena manusia bukan saja gagal memahami dirinya sendiri, dan sesamanya apalagi memahami zat Tuhan. Nah, karena itu sangat mustahil aturan agama itu dibuat oleh manusia. Ya, jadi tidak mungkin manusia bikin aturan agama. Ya, baik agama yang dicipta oleh mereka sendiri, ya, ataupun juga agama yang dulunya mungkin diturunkan oleh Allah, tapi kemudian dirubah oleh mereka. Ya, kenapa? Karena perasaan lemah, kurang, kerdil, gitu ya. Manusia ini itu akan mempengaruhi hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh mereka. Ya, itu. Jadi itulah dia konsep ya Ghorizatul Tadayun tadi, kebutuhan manusia terhadap agama. Jadi kesimpulannya manusia itu butuh kepada agama. Ya. Karena manusia punya Ghorizatul Tadayun, punya naluri untuk beragama, untuk mentakdiskan sesuatu. Dan buktinya di Al-Quran disebutkan bahwa setiap makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya menyembah kepada Allah. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ya bahwa setiap perbuatan manusia ini senantiasa akan diminta pertanggungjawaban. Jadi ketika manusia memilih agama, ya maka dia akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Dalam surat Al-Isra ayat 36 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, sesungguhnya pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada hati, kullu ula atau pikiran ya, fuad itu bisa juga pikiran, kullu ulaika ya, semuanya itu kana anhu mas'ula akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Tapi sebenarnya ayat ini lanjutan ya dari kalimat sebelumnya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal fuada ya
wal basar wal fuada kullu ulaika kana masalah. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak memiliki ilmunya. Ya, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu nggak tahu ilmunya itu maksudnya adalah apakah ini haram atau halal gitu ya. Hal huwa haramun au halal ya. Apakah ini boleh oleh syariat atau tidak boleh? Maka jangan dulu ikut sebelum kita tahu dulu apa hukumnya. Gitu ya. Kenapa kita harus tahu dulu hukumnya? Kenapa? Karena inna sam'a, karena pendengaran kita, wal basar, ya, penglihatan, wal fuad, hati, ya, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya, semuanya dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ini harus hati-hati. Setiap kita mau beramal, kita harus hati-hati, ya. Kalau belum pasti keharamannya atau kehalalannya, mending kita tunda dulu. Ya, mending tunda dulu sampai kemudian kita pasti yakin bahwa itu adalah halal dan itu adalah haram. Baru kita kemudian lakukan. Kenapa? Karena ini bisa akan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, ya, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, apakah orang yang beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian menghalalkan apa yang halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, apakah dia akan masuk surga? Jawaban Nabi apa? Naam. Iya. Jadi ketika dia melakukan yang maktubat, ya, melakukan amal-amal yang wajib, ya, dia konsisten dengan amal yang wajib tadi. Kemudian dia mengharamkan apa yang Allah haramkan. Kemudian dia menghalalkan apa yang Allah halalkan. Itu 3 ini bisa menjadi modal dia masuk surga. Ya. Berarti apa? Berarti kalau kita tidak mengindahkan apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan, kita tidak peduli, ya, maksudnya kita tembus aja, yang penting jalan dulu, ya, nanti belakangan misalkan begitu. Jadi modal kita cuma satu, melaksanakan kewajiban. Itu pun mending, ya, kalau pelaksanaan kewajiban itu sudah benar, ya, atau bahkan sudah sempurna, atau bahkan kita malah bolong-bolong. Nah, ini kan jadi modalnya malah nggak ada. Gitu. Jadi 3 saja minimal kita coba istiqomah di dalamnya, itu melakukan yang fardu tadi, al-maktubat, ya, yang wajib-wajib. Yang kedua adalah haram Allah, ya, kita mengharapkan apa yang Allah haramkan. Halal halallah, apa kita menghalalkan apa yang Allah halalkan, maka insya Allah itu menjadi modal kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, makanya kemudian perkara ini kan sebenarnya modal, ya. Makanya dalam Imam Al-Ghazali itu, baru tadi pagi kita ngaji, ya, dalam kitab Bidayatul Hidayah, di mukadimahnya beliau menyampaikan bahwa al-faraidu ra'sul mal. Ya, jadi kefarduan itu ra'sul mal. Yang namanya ra'sul mal itu modal. Ya, al-faraidu ra'sul mal. Ya, wan nawafilu huwa ribah. Gitu. Ya, jadi kefarduan itu adalah modalnya. Sedangkan nawafil, kesunahan itu adalah keuntungannya. Ya, jadi kalau kita berbisnis itu kan ada modal, ada untung, ada keuntungannya. Nah, modal kita berbisnis itu adalah al-faraidu, kewajiban-kewajiban kita lakukan. Semua kewajiban kita lakukan. Ya. Sedangkan an-nawafilu itu keuntungannya, arifah. Itu keuntungannya. Gitu ya. Jadi orang tua dulu tuh saya ingat, ya, guru saya di SMP itu pernah menyampaikan, di SMA ya, pernah menyampaikan begini. Yang namanya kefarduan itu seperti angka 1 katanya. Nah, itu kefarduan. Modal kita tuh angka 1. Sedangkan kesunahan itu adalah angka 0. Yang nempel kepada kefarduan. Jadi kalau 1 ditambah 0, 10 kan? Nah, tambah 0 lagi menjadi 100. Tambah 0 lagi menjadi 1000. Terus tambah. Itu keuntungan kita. Makin banyak kita menambah nawafil kita, maka makin banyak untungnya. Gitu. Makin banyak untungnya tuh. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 juta, 100 juta, 1 M, 2. Terus pokoknya itu keuntungan-keuntungan kita. Ya. Kalau nambah kewajiban berarti kan 1 terus. Makin banyak satunya, makin banyak juga nilainya. Tapi ketika kita mengabaikan yang wajib, satunya nggak ada. Kita perbanyak yang sunnah. Berharga nggak sunnahnya itu? Nggak ada.
Semuanya tetap menjadi nol semua. Satunya nggak ada kan? Walaupun nolnya banyak gitu, tapi nggak ada angka satunya, tetap aja kan nol. Ya kan? Tapi kalau ditambah angka satu saja, maka menjadi bernilai. Nah, jadi ini kaidahnya. Ya, jadi ada mahfudzat ya, kalau itu mah kata-kata mutiara ya. Al-faraidu ra'sul mali ya, wan nawafilu wa ribah. Nah, ini karena kita sedang berbisnis, anu berbisnis ya. Ya. Ini makanya hikmah ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kita tuh sedang berbisnis dengan Allah. Ya, kita tuh sedang berbisnis dengan Allah. Ya. Karena di pikiran otak manusia itu kebanyakan memang bisnis. bisnis. Duit. Gitu. Maka digantilah tijarah kita itu tidak hanya dengan manusia, tapi tijarah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tadi kata kuncinya, al-faraidu ra'sul mal, kefarduan itu adalah sebagai modal, wan nawafilu huwa aribhu. Aribhu itu adalah keuntungan. Ya, nawafil sunnah itulah keuntungan. Jadi beruntunglah orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam kefarduan, juga istiqomah dalam kesunahan, karena makin banyak modal dan keuntungan yang dia akan dapatkan. Modalnya tetap, keuntungannya terus bertambah berlipat-lipat. Maka karena pertambahan keuntungan itulah, ya, karena perbanyak nawafil itulah kemudian Allah menyebutkan dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang ingin menjadi mahbubillah. Nah, jadi ada muhibbullah, ada muhib. Muhib itu berarti orang yang mencintai Allah, muhibbullah. Tapi ada grade yang kedua, namanya mahbub minallah. Mahbubun minallah. Kalau muhibbullah, itu orang yang mencintai Allah. Itu cukup yang tadi itu. Mengerjakan yang amal al-maktubah, meninggalkan yang haram, ya, melakukan yang halal. Itu namanya muhibbullah. Itu cara kita untuk mencintai Allah. Tapi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka tambahlah dengan an-nawafil, ya, dengan al-mandubat, ya, perkara-perkara yang sunnah. Karena itu bisa menjadikan kita sebagai mahbubu minallah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Cinta kita berbalas dengan cinta. Kita cinta kepada Allah, Allah bercinta dengan kita dengan cara melakukan amal-amal yang sunnah tadi, gitu ya. Ini dia materi kita pada hari ini, bahwa manusia itu kesimpulannya membutuhkan kepada agama, dan orang ketika mau beragama harus mengikuti jalan yang benar, bagaimana agama yang benar, dan orang atau yang berhak menurunkan aturan agama itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh manusia. Karena kalau manusia, maka dia akan salah dalam menyembah, salah dalam beribadah, juga salah yang disembah kalau diserahkan kepada manusia. Begitupun juga yang poin kedua, bahwa naluri beragama atau gorizatut tadain itu tidak hanya dalam perkara-perkara yang sifatnya spiritual, ya, tetapi juga harus diberlakukan, harus dibawa dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Karena kalau tidak, maka akan terjadi tadi, ya, kerusakan dan sebagainya akibat banyak manusia yang berusaha ingin menjadi Tuhan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin jadi antum semua jika ada yang mau ditanyakan apa-apa. Ustaz, terima kasih atas penjelasannya pada pagi hari ini. Di sini sudah banyak pertanyaan Ustaz ya. Di antaranya yang pertama, bismillah. Ustaz izin bertanya, terkait dengan hal-hal mistik seperti santet, teluh, dan lain sebagainya, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Apakah boleh percaya atau boleh tidak? Lalu yang kedua, Afwan, Ustaz ingin bertanya, misal ada keluarga kita yang selalu melaksanakan kewajiban dan sunnah-sunnah, tapi untuk masalah ekonomi masih menggunakan praktek riba, bagaimana cara mengingatkan yang baik, Ustaz? Mungkin dua dulu, mungkin setelah bisa ya. Inilah Ustaz izin bertanya, jika ingin mulai menambah amalan sunnah, apakah bisa memulai memilih amalan yang sudah jelas dalilnya terlebih dahulu, dan kita mampu, atau ada tips-tips lainnya? Mungkin tiga itu dulu, Ustaz. Baik. Yang pertama terkait dengan hal-hal mistik ya, seperti santet, teluh, dan lain-lain. Ini kan jatuhnya ke sihir, ya, ke sihir. Secara fakta sihir itu memang ada, ya. Secara fakta sihir itu memang ada, dan sihir itu menjadi andalannya orang-orang Bani Israel dulu, ya. Ketika berseteru ya dengan Nabi Musa, itu kan dengan cara sihir, ya, sihir. Jadi mereka itu pada zaman Nabi Musa itu kan banyak sihir. Makanya Nabi Musa itu diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan
untuk menandingi sihir-sihir orang-orang pada waktu itu. Ya, jadi mereka sihir itu kan menyilaukan mata, ya, menipu mata. Tapi Nabi Musa tidak dengan menipu mata, tapi betul-betul real. Ya. Dia tokat menjadi ular itu betul-betul jadi ular beneran. Ya. Tapi kalau penyihir lain itu tidak, itu hanya sebatas menyilap mata. Jadi sihir itu ada memang, sihir, teluh, ya, santet dan sebagainya itu ada. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Pertama sikap kita harus yakini itu memang ada. Ya. Karena itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya memang ada. Di Al-Quran juga disebutkan praktek-praktek sihir seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk mencegahnya? Nah, ini paling penting ya. Cara untuk mencegah sihir atau santet atau yang lainnya itu Rasulullah sudah mencontohkan banyak hal. Pertama, misalkan kita bentengi rumah kita dengan membaca surat Al-Baqarah. Ya, jadi Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, bentengilah rumah kalian dengan membaca surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah ini sebagai benteng kita. Ya, baca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai terakhir. Ya, ini benteng atau pagar, ya, pagar untuk rumah kita agar tidak diganggu oleh praktek-praktek yang demikian. Ya. Kemudian yang kedua, setiap kita mau masuk rumah, maka ucapkanlah salam. Dalam hadis dikatakan ketika seorang muslim masuk rumahnya, kalaupun rumah itu kosong, maksudnya kita baru pulang dari bepergian, ya, kita masuk rumah ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian buka pintu kita, buka pintu rumah. Maka ketika penghuni rumah itu mengucapkan salam, maka jin-jin yang di dalamnya yang ingin mengganggu kita atau santet-santet yang akan menunggu kita itu akan pergi. Nah, yang kedua, ya, itu akan pergi. Yang ketiga adalah ketika menutup pintu kita ucapkan dengan Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Ya, buka pintu kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita nutup pintu, Bismillah, Allahu Akbar. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah mindset kita. Ya, mindset kita harus kita rubah. Kita jangan kemudian terprovokasi dengan adanya alat-alat mistis. Misalkan kita temukan keris di rumah kita temukan paku, temukan apa macam-macam, itu kan hanya mungkin sebatas orang iseng gitu. Kita jangan kemudian meyakini, wah, kita akan disantet, wah, itu akan mempengaruhi mindset kita. Dan ketika mindset kita itu seperti itu akan memudahkan sihir itu masuk ke kita. Itu akan memudahkan santet itu masuk ke kita. Tapi kalau kita tidak atau menolak itu, ya oke lah, itu ada, ya paku toh, udah kita pakai aja. Kita anggap iseng-iseng aja. Jangan diyakini 100% itu. Karena kalau begitu mindset kita akan kena. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, bentengi diri kita dengan zikir. Ya, zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah setelah sholat, habis sholat gitu ya. Doa-doa banyak tuh. Ya, Anda bisa cek di internet ya. Al-aurat wal azkar ba'da sholat. Ya. Zikir pagi dan petang tuh ya. Ya, zikir pagi dan petang itu penting. Apa seperti baju besi. Itu seperti baju besi untuk melindungi kita. Tadi yang demikian itu. Ya, kan kadang orang iseng ada aja ya, orang-orang yang berbuat hasad gitu ya dengan menggunakan ilmu sihir itu ada aja. Nah, kita bisa bentengin kita, jaga kita dengan tadi zikir pagi dan petang. Nah, di dalam zikir pagi petang itu ada doa yang masya Allah ya. Itu maknanya luar biasa. Ya, itu kan menjaga kita dari ini. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Ya, wa min rawati. Allahumma fazni min bani yadayya wa min khalfi wa an yamini wa min shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an uqtala min tahti. Itu luar biasa itu kan. Ya. Kita meminta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga kita dari apapun itu yang membahayakan kita, baik dari atas, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari bawah. Itu hanya luar biasa itu. Ya, makanya kalau kita baca, kan itu bagian dari bacaan zikir pagi dan petang. Nah, coba aja baca itu rutin tiap pagi dan petang, insya Allah itu bisa menjaga kita. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa kita lakukan, yang lainnya dicari sendiri ya. Banyak sebenarnya cara-cara agar kita terhindar dari gangguan yang tadi. Baik. Kemudian yang kedua ya, sudah melaksanakan kewajiban dan sunnah, tapi untuk masalah ekonomi masih praktek riba. Ini harus sampaikan. Kita harus menyampaikan dengan baik kepada mereka bahwa riba itu dosanya dosa besar. Khawatir amalan ibadah yang wajib ataupun yang sunnah yang sudah dilakukan itu tertutup dengan dosa riba. Gitu. Kenapa? Kan teorinya begini, innal hasanata yudhibna sayiat.
bahwasanya kebaikan itu akan menghilangkan, akan menghapus keburukan-keburukan. Pertanyaannya, kalau al-hasanatnya dikit, bisa nutup keburukan nggak? Enggak. Tapi kalau al-hasanatnya banyak sekali, ya, itu akan menutupi keburukan. Pertanyaannya, dosa riba itu ya kecil apa besar? Besar. Dosa besar sekali. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis, dosa minimal orang yang makan harta riba itu seperti dosa menzinai ibu sendiri. Itu dosa paling kecil itu. Ya, segitu aja kecil. Zina itu termasuk dosa besar. Berarti ini dosanya lebih besar dibandingkan zina. Nah, ini khawatir dosa riba ini menutupi kebaikan yang sudah kita lakukan melalui perbuatan kewajiban atau sunnah yang tadi. Ya, artinya apa? Kewajiban yang sudah dilakukan, kesunahan yang sudah dilakukan itu bukan berarti sia-sia, enggak, tapi itu tidak cukup untuk menutupi dosa kita. Apalagi dosa riba. Ya, apalagi diyakini sebagai sebuah yang benar, ya, ini harus diingatkan, ya khawatir kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu tidak cukup menutupi dosa riba karena besarnya dosa riba tersebut. Ya, baik, wallahu a'lam. Kemudian jika yang memulai menambah amalan sunnah, apakah bisa mulai memilih amalan yang sudah jelas dalilnya? Ya, tentu ya. Kita harus bisa memilih amalan sunnah yang memang sudah jelas dalilnya. Sudah ada contohnya. Contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atau oleh para sahabat. Ya, karena generasi itulah yang diberikan rekomendasi oleh Rasulullah SAW agar kita ikutin ya untuk ibadah-ibadah sunnah tadi. Ya, bisa kita tambah ya dengan ibadah sunnah. Memang gini, para ulama itu mencontohkan begini, para sahabat juga sama. Bukan berarti ini kemudian menjadi justifikasi ya. Jadi ulama-ulama itu banyak yang punya ibadah andalan. Ya. Karena bisa jadi ada ya sahabat dulu yang bisa mengamalkan semua sunnah Nabi, diamalin sama mereka. Maksudnya ibadah-ibadah sunnah ya, ibadah-ibadah nawafil maksudnya. Itu ada sahabat yang mengamalkan semua ibadah nawafil yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Tapi ada juga sahabat lain yang tidak mampu seperti itu. Misalkan seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pernah bertanya meminta kompensasi kepada Rasul. Ya Rasulullah, hamba ini tidak bisa melakukan ibadah malam. Qiyamul lail nggak bisa. Ya, Abu Hurairah itu tidak ada waktu untuk Qiyamul lail. Kenapa? Karena untuk memurajaah hadis yang beliau hafal. Jadi Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadisnya. Karena hampir setiap malam, di sepertiga malam beliau habiskan itu untuk menghafal hadis-hadis yang disebut oleh Rasulullah. Yang mencatatnya, menghafalnya, mencatatnya, luwes murojaah. Sampai kemudian tidak sempat sholat malam. Maka apa kata Rasulullah? Gantilah dengan sholat duha. Gitu. Maka kemudian Abu Hurairah itu melakukan sholat duha untuk mengganti sholat malam. Dalam hadis, dalam kitab saya lupa. Syiamus Shalihin, ya, dalam kitab Syiamus Shalihin disebutkan di situ bahwa kita boleh saja memilih amalan-amalan sunnah yang mampu kita lakukan. Dan mesti semuanya yang mampu kita lakukan mana pilih dan jadikan itu sebagai andalan kita. Yang penting itu istiqomahnya, ya, jangan sekali ini, sekali itu, sekali ini, sekali itu. Pilih salat duha misalkan, kita ingin istiqomah salat duha, lakukan salat duha. Kita ingin istiqomah siam Senin Kamis, silakan lakukan. Ya. Nah, bagusnya untuk kita sebagai pemula, pilih dulu tuh mana yang kira-kira bisa sanggup saya lakukan. Setelah naik, kita target nih, tambahin lagi yang lain. Misalkan ingin saumnya yang awalnya Senin Kamis jadi saum Nabi Daud misalkan. Hari ini puasa, besok enggak. Terus. Gitu. Jadi sahabat itu banyak tipenya. Bahkan ada kisah menarik. Ya. Jadi Imam Ahmad itu kan muridnya Imam Syafi'i. Ya. Suatu ketika Imam Ahmad ini mengundang Imam Syafi'i untuk menginap di rumahnya. Nah, putranya ini penasaran. Sehebat apa sih Imam Syafi'i? Sampai kemudian sangat dibanggakan oleh ayahnya, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, sampai, pokoknya Imam Ahmad bin Hanbal nggak punya apa-apa lah dibandingkan Imam Syafi'i. Padahal anaknya tahu bapaknya tuh Masya Allah luar biasanya. Gitu. Kemudian sampai suatu ketika ngineplah di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Menginap gitu ya. Ya, di waktu sholat malam, Imam Ahmad bangun. Anaknya pun bangun. Sholat malam tuh.
Tapi Imam Syafi'i kok nggak bangun-bangun gitu. Nggak bangun-bangun gitu. Tetap di kamarnya aja. Sampai tiba waktu salat subuh. Baru Imam Syafi'i baru bangun salat subuh berjamaah. Kemudian ketika makan sarapan bersama Imam Ahmad bin Hambal, bersama putranya di situ, putra tuh sebelumnya ngomong sama Abi katanya, itu katanya hebat kok nggak sholat malam gitu loh. Dikritik Imam Syafi'i itu. Tapi pas nggak aja dulu. Nah, pas makan sarapan itu Imam Syafi'i kemudian bercerita, wahai Ahmad, katanya, semalam aku tuh nggak bisa tidur. Kenapa Imam? Dalam malam itu aku mampu memecahkan berapa belas kasus, ya, dengan kaidah-kaidah usul, dengan apa. Jadi beliau tuh bisa memecahkan masalah dalam semalaman itu. Ya, jadi langsung anaknya, oh masya Allah, gitu kan? Oh ternyata sholat malamnya Imam Syafi'i itu diganti dengan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat, dan belum mampu menelurkan hukum-hukumnya dengan kaidah usul begini, ayatnya ini, dalilnya ini, hadisnya ini, wow gitu loh. Baru cengok di situ, kan katanya gitu. Jadi kadang-kadang ya bagian para ulama juga memiliki amalan-amalan yang andalan gitu lah. Jadi tidak mesti semuanya. Kalau sanggup ya alhamdulillah. Semua kesunahan kita lakukan dengan sempurna semua, masya Allah. Ini luar biasa. Tapi kita bisa bertahap ya, silakan. Kemudian yang terakhir, kisah-kisah mu'alaf begitu berat ujiannya, tapi begitu kuatnya keteguhan hati, kualitas keberislamannya pun kalah kita. Yang terlahir dari auto muslim. Bagaimana meluruskan pemahaman akidahnya agar kita memiliki akidah kuat. Mbak Aris sudah lihat saya tempeleng orang yang kesurupan dan marah, mata melotot ke saya. Betul. Ya, memang ini jadi problem ya. Makanya ada nasyid itu, iman itu bukan sesuatu yang diwariskan. Ya. Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa perkara iman itu bukanlah harus dicari. Jadi iman itu harus dicari. Ya. Jadi bukan wajib bagi seorang muslim, kata beliau, bagi seorang mukallaf, orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah terbebani hukum untuk mencapai ma'rifatullah. Ya. Tidak boleh dia taklid dalam masalah keimanan. Ya. Karena kalau taklid maka imannya akan lemah. Ya, makanya kemudian disampaikan di kajian kita di awal-awal bahwa beriman kepada Allah itu harus dengan cara pencarian kita. Ya. Alhamdulillah kita punya modal gitu. Modalnya apa? Kita terlahir sebagai muslim. Harusnya itu menjadi modal besar bagi kita untuk memperkuat akidah kita. Bukan malah menjadi petang-petang yang alhamdulillah saya udah muslim gitu. Makanya kita kalah sama yang mu'alaf. Mengapa? Karena mu'alaf itu dia masuk agama Islam karena mencari kebenaran. Ya. Dengan proses thariqul thariqul iman, melalui jalan keimanan. Sehingga mantap gitu keimanannya itu. Nah, kita ini karena sudah dikasih modal begitu, ini kita tidak berusaha menguatkan modal tadi. Ya, dengan cara apa? Mengkaji bagaimana sih mencari akidah yang benar, kan? Kan sudah kita sampaikan bahwa keimanan kepada Allah itu harus dicari dengan cara thariqatul aqliyah. Ya, harus dengan cara berpikir. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada Al-Qur'an itu dengan thariqatul aqliyah, dengan cara berpikir. Karena itu akan menguatkan hati kita. Ya. Karena dalam Al-Quran juga banyak anjuran-anjuran, dorongan-dorongan, ya, yang meminta kita untuk beriman secara apa? Thariqatul aqliyah. Misalkan dalam surat Al-Ghasyiyah, ya kan? Itu kan Allah bertanya dengan hal-hal yang sifatnya bisa terindra, kan? Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Ya. Wilas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditegakkan? Bagaimana gunung itu bumi itu dihamparkan, kemudian gunung itu ditancapkan. Itu kan pertanyaan yang Allah berikan kepada kita untuk kita berpikir. Ya, sehingga dari situ kita mencapai kepada apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat alam semesta ini. Gitu. Nah, jadi itulah akidah yang kuat itu akidah yang dibangun dari thariqatul aqliyah, dari metode berpikir secara rasional, bukan dibangun atas dasar taklid, bukan dibangun atas dasar doktrin. Ya, doktrin itu kan gini, udah pokoknya kamu percaya aja Allah ada, gitu. Gak usah macam-macam. Nah, itu kan doktrin. Nah, kalau begitu, itu disayangkan. Khawatir akidahnya lemah, sehingga ketika akidahnya lemah, dia gampang dipengaruhi dan terbawa arus orang-orang sosialis atau orang-orang sekuler gitu dan sebagainya.
Kira-kira begitulah ya. Yang terakhir, agar akidah kita kuat, kita minta kepada Allah. Tetap perkara apapun, doa menjadi senjata kita. Karena kita itu kan la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya dan upaya. Bahkan dalam menjaga hati pun kita nggak punya daya upaya gitu loh. Allah yang bisa menjaga kita. Maka ketundukan kita, keberserahan kita kepada Allah, meminta kepada Allah untuk perlindungan diri kita, istiqomah dalam hidup kita itu menjadi hal yang sangat penting. Ya, karena doanya juga diajarkan oleh Rasulullah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya, ya mutsabbital qulub, tsabbit dinik, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atin dan sebagainya. Jadi banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang senantiasa harus kita sampaikan, ajarkan kepada Allah agar Allah menjaga hati kita, menjaga keimanan kita dan akidah kita agar tetap dibimbing dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mungkin demikian jawaban Al-Fakir, mudah-mudahan tidak puas ya, sehingga bisa mencari jawaban yang lebih mantap lagi. Barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas penjelasan pemaparan materi pada hari ini. Mungkin untuk hadiahnya silakan bisa dipilih dari pertanyaan yang sudah masuk. Oh iya ya. Kayaknya pertanyaannya Pak Wawan itu bagus, Wawan Kurnia. Dengan itu tadi yang Mrs. tadi siapa ya Mrs. tuh? Oh, Mbak Regina. Ah ya, Berere. Oh, pada orang yang mendapatkan hadiah. Akhirnya sampai juga kita di penghujung dari kajian pada pagi hari ini. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rere mau ngingetin itu Rizky tuh.